sebuah mobil penjual es krim yang ternyata penjual di dalamnya adalah seorang teroris. Ia kemudian pergi menuju ke sebuah sekolah internasional yang berada di Manila, Filipina. Di sekolah tersebut ternyata ada seorang anak dari Duta Besar Amerika Serikat. Dan ketika ia menjemput anaknya, ia juga membeli es krim dari penjual di mobil tersebut, yang tanpa disadari itu adalah sebuah bom bunuh diri. Adegan pun langsung berpindah di sebuah negara bagian Amerika Selatan, Costa Rica. Saat itu ada seorang wanita bernama Lisa Morales yang bekerja sebagai dokter bagi anak-anak yang kurang mampu. Dan tiba-tiba saja datanglah seorang pria bernama Cristo, seorang penyelundup narkoba yang sangat kaya raya. Meski demikian, ia kerap kali memberikan sumbangan bagi sekolah, klinik kesehatan, dan juga membantu mereka yang kurang mampu. Malam harinya, Lisa bertemu dengan seorang pria bernama Walter. Ternyata mereka berdua adalah agen CIA yang sedang menyamar di negara tersebut. Mereka bertugas untuk menyelidiki Cristo yang diduga memiliki hubungan dengan seorang teroris yang berada di Asia Tenggara. Keesokan harinya, Lisa dan juga Walter sedang bersantai dan kemudian memesan makanan. Setelah pengantar makanan datang, tanpa mereka duga itu adalah para penculik yang merupakan anak buah dari Cristo. Di sebuah tempat yang tak diketahui lokasinya, Lisa yang sedang ditahan diinterogasi oleh anak buah Cristo. Sementara Cristo yang dihubungi oleh anak buahnya saat itu sedang berada di Ukraina untuk melakukan sebuah urusan bisnis. Ia ternyata sudah mengetahui identitas dari Lisa. Namun saat itu Lisa tetap bersikeras bahwa ia adalah seorang dokter dan bukan merupakan mata-mata. Meskipun ia disiksa dengan cukup kejam kala itu. Adegan berpindah di sebuah pangkalan militer Amerika Serikat. Saat itu para pasukan khusus Amerika, Navy SEALs, diberitahukan mengenai kejadian tersebut. Mereka juga diberitahukan mengenai latar belakang Cristo yang merupakan seorang penyelundup narkoba dan juga seorang pedagang senjata yang diduga kuat berhubungan dengan seorang teroris di Asia Tenggara bernama Abu Shabbal. Mereka kemudian diperintahkan untuk menyelamatkan Lisa Morales yang berada di sebuah tempat tersembunyi di hutan Costa Rica. Mereka pun kemudian dibawa menggunakan pesawat militer, yang kemudian mereka terjun dan tibalah mereka di sebuah hutan yang jaraknya beberapa kilometer dari lokasi tujuan, dan mereka pun harus berjalan kaki semalaman saat itu. Pada saat dini hari, tim yang akan menjemput mereka pun tiba dengan membawa 2 buah boat militer yang diturunkan melalui helikopter. Tim ini akan menjemput tim penyelamat di lokasi yang sudah ditentukan. Mereka juga kemudian melepaskan drone yang akan dikirimkan ke lokasi tim penyelamat untuk membantu mengawasi pergerakan musuh. Sementara itu di lokasi penyanderaan terlihat beberapa orang yang sedang berjaga. Akhirnya pemimpin tim memerintahkan anak buahnya untuk bergerak dengan dibagi menjadi 2 tim. Pertama tim sniper atau penembak jitu dan kedua adalah tim penyergap. Setelah sampai di bangunan tersebut, kedatangan mereka ternyata langsung disadari, dan ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, mereka pun harus disambut dengan tembakan.
Saat semua musuh telah tewas, mereka menanyakan beberapa informasi pribadi pada Lisa. Dan jika jawabannya benar, maka identitasnya bisa dipastikan 100%. Sementara itu, melalui drone pengawas, mereka pun mengetahui bahwa akan ada musuh yang akan segera datang. Mereka pun segera meninggalkan tempat tersebut, sementara tim sniper akan meninggalkan lokasi mereka dan berjalan memutar yang nantinya akan dijemput di tengah jalan. Dan di dalam misi ini, seorang prajurit bernama Mikey menerima luka cukup serius setelah tertembak di bagian matanya. Setelah menjemput tim sniper, mereka pun terus bertempur sambil menuju ke tempat penjemputan, yang mana tim penjemput juga akan segera tiba dalam beberapa menit. Setelah beberapa saat berada dalam pengejaran, tibalah mereka di lokasi penjemputan dan mereka pun langsung menerobos masuk ke dalam sungai. Dan pada saat yang sama datanglah tim penjemput yang langsung menghujani para musuh dengan peluru berkaliber besar, yang kemudian memaksa musuh untuk mundur. Dan ya, misi tersebut pun sukses dilaksanakan. Sementara itu di Ukraina, seorang pria yang merupakan pelaku bom sebelumnya mengunjungi seseorang yang merupakan ahli dalam perakitan bom. Pria tersebut menunjukkan sebuah rompi yang ternyata berisikan 500 butir biji keramik. Jika meledak, maka hal tersebut seperti melepaskan 500 butir peluru pada waktu yang sama. Setelahnya, ia juga mengunjungi temannya Kristo yang sedang berada di negara tersebut. Mereka berdua ternyata adalah teman masa kecil, meskipun terpisah selama beberapa tahun. Kristo ternyata akan membantu Shabbal untuk memasuki Amerika Serikat, yang mana ia juga akan membawa orang-orang yang nantinya akan melakukan bom bunuh diri di negara tersebut. Sementara itu di dalam sebuah kapal induk, para tim kembali diberikan tugas oleh atasan mereka. Yang pertama untuk pergi menuju ke Afrika untuk memata-matai sebuah transaksi senjata yang akan dilakukan oleh Shabbal sebelum ia menuju Amerika Serikat. Dan misi yang kedua adalah untuk menangkap Kristo yang diketahui sedang berusaha untuk bersembunyi. Di sebuah lokasi di lautan Afrika, mereka pun diantarkan untuk menaiki sebuah kapal selam, yang nantinya kapal selam ini akan membawa mereka berdua ke lokasi yang diduga akan menjadi tempat transaksi senjata. Ketika mendekati pantai atau daratan Somalia, mereka pun segera bergegas keluar dan melanjutkan misi. Saat itu di sebuah gurun, mereka berdua melihat beberapa konvoi mobil dan juga sebuah pesawat. Dan setelahnya datang lagi sebuah pesawat yang nampaknya di dalamnya adalah target yang sedang mereka incar. Dari hasil pengamatan diketahui ada transaksi senjata dan juga pesawat yang tidak memiliki nomor identitas. Namun tak lama kemudian salah satu pesawat tersebut pergi meninggalkan lokasi. Adegan berpindah di sebuah kapal pesiar mewah yang ternyata Kristo juga sedang berada di dalamnya. Tanpa ia duga kapalnya mendapatkan sergapan dari para pasukan Amerika Serikat. Ia kemudian diinterogasi saat itu dan sempat diancam menggunakan putrinya. Dan saat itu pun ia langsung setuju untuk memberikan informasi mengenai tujuan dan lokasi Shabbal yang ternyata sudah berada di Meksiko. Para pasukan khusus pun dikirim ke lokasi tersebut untuk mencari Shabbal dan juga orang-orang yang dipersiapkan untuk melakukan bom bunuh diri. Sampailah mereka di sebuah pemukiman kumuh di negara tersebut. Dan saat itu mereka pun segera menyusuri daerah sekitar yang tentunya akan terlibat dalam pertempuran.
Setelah bertempur beberapa saat, mereka pun melanjutkan penelusuran mereka dan ditemukanlah rompi yang akan dikenakan sebagai bom bunuh diri. Namun ternyata beberapa dari teroris tersebut telah berhasil melarikan diri. Para pasukan pun kemudian diperintahkan untuk kembali menuju ke sebuah lokasi yang merupakan daerah perbatasan antara Amerika Serikat dan juga Meksiko. Sementara itu, Schabal akhirnya bertemu dengan seseorang yang akan membantu mereka memasuki Amerika Serikat menggunakan sebuah tunel bawah tanah. Sementara itu, para pasukan Navisil yang telah tiba di lokasi bertemu dengan seorang pasukan khusus Meksiko yang akan membantu mereka menyerang tempat di mana Schabal sedang berada saat itu. Mereka kemudian segera berangkat dengan berkamuflase menggunakan sebuah truk untuk bisa sampai ke lokasi tersebut. Setelah mendekati lokasi, mereka pun disambut para anggota kartel narkoba yang telah menyadari kedatangan mereka. Mengetahui hal tersebut, Schabal pun segera bergerak menuju ke ruang bawah tanah. Nemo. Saat memasuki ruangan tersebut, selain adanya adu tembakan, mereka juga dihadapkan dengan seorang wanita yang hendak melakukan bom bunuh diri untuk menghalangi mereka. Namun syukurlah mereka berdua dengan cepat menghindar saat itu. Selain itu, beberapa saat kemudian musuh melemparkan granat yang tak disadari oleh hampir semua pasukan. Namun satu orang prajurit yang sadar akan hal tersebut mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan yang lainnya. Pengejaran pun terus berlanjut terhadap para teroris yang tersisa yang ingin memasuki tunel bawah tanah. Dan saat itu pemimpin tim berhasil membunuh semua orang yang akan dipersiapkan untuk melakukan bom bunuh diri di Amerika Serikat. Namun ia menerima beberapa butir peluru di tubuhnya yang dilindungi oleh rompi anti peluru. Dan saat itu ia berhasil diselamatkan oleh bawahannya yang tiba-tiba saja datang. Setelah misi tersebut, diadakanlah sebuah pemakaman militer bagi pria yang mengorbankan dirinya menahan ledakan granat sebelumnya. Dan kisahnya pun berakhir saat itu. So yeah, thank you guys and hope you enjoy it. See ya.